Halo semua, kali ini saya akan membawakan materi mengenai listrik statis oleh kelompok 4 dengan anggota kelompok 1. Aksai Fadilah, 2. Tem Arifin, 3. Saililah, 4. Ridwan, 5. Meldawati, 6. Siti Rapiah, 7. Yunita Sari. Daftar isi 1. Pengertian listrik statis, 2. Rumus-rumus, 3. Contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Listrik statis. Listrik statis merupakan listrik dengan muatan dalam keadaan diam atau statis, berbeda dengan listrik dinamis yang muatan listriknya senantiasa bergerak. Secara maga, listrik jenis statis merupakan ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau di permukaan benda. Berikutnya rumus. 1. Gaya kolom. Berdasarkan gambar di atas, dua muatan listrik yang sejenis maupun tidak sejenis akan menimbulkan gaya listrik antara keduanya. Nah, besarnya gaya listrik yang terjadi antara dua benda yang bermuatan dengan jarak benda disebut gaya Coulomb, di mana muatan-muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik, sedangkan muatan yang sejenis akan tolak-menolak. Sehingga, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak tersebut bisa dirumuskan melalui persamaan. F sama dengan K, Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Keterangan. F sama dengan gaya Coulomb-Penn. K sama dengan koefisien 9 kali 109,62 C2. R sama dengan jarak antar muatan M. Q1 dan Q2 sama dengan muatan masing-masing partikel C. 2. Medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik gaya Coulomb. Intinya sih, suatu muatan itu dapat memancarkan medan listrik. Rumus kuat medan listrik. S sama dengan K dot Q per F kuadrat atau S sama dengan F per Q. Keterangan. S sama dengan kuat medan listrik NC. F sama dengan gaya Coulomb-Penn. R sama dengan jarak muatan uji terhadap muatan sumber M. Q sama dengan besar muatan sumber C. Q sama dengan besar muatan uji C. 3. Potensial listrik. Potensial listrik merupakan usaha persatuan muatan yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan dari satu titik ke titik lainnya. Nah, besarnya potensial listrik di suatu titik dapat dihitung dengan rumus potensial listrik. V sama dengan kaki per R. Keterangan. V sama dengan potensial listrik volt. Q sama dengan muatan sumber C. K sama dengan koefisien 9 kali 109,62 C2. R sama dengan jarak terhadap sumber muatan M. Ketika suatu muatan pindah dari satu titik ke titik lainnya, maka cara hitung usahanya ialah W sama dengan Q dikali delta V. Keterangan delta sama dengan beda potensial volt. W sama dengan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q. 4. Kapasitor. Kapasitor merupakan salah satu peralatan listrik yang digunakan untuk menyimpan energi dalam waktu singkat untuk dibebaskan dengan cepat. Nah, besarnya kapasitas kapasitor dapat dihitung menggunakan rumus kapasitor seperti di bawah ini. Contoh listrik statis dalam sehari-hari. Contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Rambut berdiri setelah sisiran. Setelah menyisir rambut terutama di cuaca kering, seringkali kita akan melihat rambut kita berdiri. Ini terjadi karena gesekan antara sisir dan rambut menimbulkan muatan listrik statis yang menyebabkan rambut menolak satu sama lain. Syok saat menyentuh gagang pintu. Kita mungkin pernah merasa tertusuk saat menyentuh gagang pintu, terutama setelah berjalan di atas karpet. Hal ini adalah contoh dari pelepasan listrik statis yang terakumulasi dari gesekan antara alas kaki kita dan karpet. Plastik urap menempel pada benda. Plastik urap cenderung mudah menempel pada tangan kita atau benda lainnya karena bahan ini mudah mengumpulkan muatan listrik statis yang membuatnya menempel melalui gaya elektrostatik. Percobaan listrik statis. Simulasi dilakukan menggunakan vat Colorado. Pada percobaan kali ini, untuk membuktikan listrik statis, kita menggunakan alat peraga yakni balon dan kain wol.
Mula-mula yang perlu kita ketahui, balon dan kain wol sama-sama bersifat netral, yakni proton dan elektronnya berjumlah sama. Pada percobaan pertama, balon digosokkan pada kain wol sehingga partikel elektron berpindah ke balon. Yang mengakibatkan balon kelebihan elektron. Hal ini dapat memicu balon lebih menempel pada kain wol karena elektron dan proton yang saling tarik-menarik. Dalam percobaan ini juga dapat kita lihat bahwasanya ketika balon yang memiliki elektron lebih banyak didekatkan pada dinding, partikel elektron yang terdapat pada dinding menjauh. Hal ini terjadi karena elektron bersifat tolak-menolak kepada sesama elektron. Kesimpulan: dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya balon dan kain wol yang bila digesekkan akan mengalami perpindahan elektron dari yang mula-mula elektron terdapat pada kain wol ditransfer ke balon sehingga balon memiliki lebih banyak elektron daripada proton. Thanks for watching.